Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan terdahulu telah kita bahas tentang macam-macam daripada adat. Untuk pembahasan kita kali ini kita fokuskan pada hukum dari adat mufrad. Adat mufrad sebagaimana pada penjelasan terdahulu dinyatakan bahwa adat mufrad ini adalah adat yang terdiri dari bilangan yang mufrad. Arti daripada mufrad di sini tidak tersusun, yaitu tidak murakkab atau tersusun dari dua kalimat atau lebih. Baik adat itu berbentuk isim mufrad ataupun berbentuk isim tasniyah ataupun berbentuk jamak. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini tidak terdiri dari dua kalimat atau lebih. Bilangan yang masuk di dalam kategori adat mufrad ini adalah bilangan 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya 10, kemudian 100, 1000, dan seterusnya. Jadi hanya bilangan yang tunggal saja, artinya yang tidak tersusun dari dua kalimat saja yang masuk di dalam kategori adat mufrad. Kemudian hukum di dalam adat mufrad itu terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah apabila bilangannya itu berupa bilangan 1 dan bilangan 2, maka adat mufrad ini akan dijadikan sebagai naat. Jadi kedudukan daripada adat itu adalah sebagai naat, sementara ma'dudnya, kalimat yang dihitung ini kedudukannya sebagai man'utnya. Dengan demikian, maka hukum daripada adat ini harus mengikuti i'rab daripada man'utnya. Begitu juga dengan jenis daripada man'utnya. Jadi ketika man'utnya di sini berbentuk mudzakkar dan i'rabnya dalam keadaan rofa, maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar dan i'rabnya pun harus rofa. Begitu juga manakala man'utnya di sini berbentuk muannas, kemudian i'rabnya dalam keadaan nasab atau jer, maka adatnya pun harus mengikuti atau menyesuaikan dengan man'utnya, yaitu harus berbentuk muannas pula dan i'rabnya pun nasab atau jer pula. Contohnya seperti lafaz hadara rajulun wahidun wa dhahabat imra'atani ithnatani. Hadara hadir, rajulun siapa orang laki-laki, wahidun yang satu, wadhahabat dan pergi, imro'atani siapa dua orang perempuan, ithnatani yang dua. Kita perhatikan lafaz wahidun dan lafaz ithnatani. Di sini terdapat dua adat mufrad, yang mana bentuk kedua adat mufrad di sini semuanya dalam keadaan sebagai naat daripada man'utnya yang dalam hal ini berupa ma'dudnya. Oleh karena itu, keadaan daripada adatnya di sini harus mengikuti kepada keadaan daripada ma'dudnya. Kita lihat lafaz yang pertama yaitu hadara rajulun wahidun. Di sini ma'dudnya berupa lafaz yang mudzakkar. Selanjutnya i'rabnya dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Oleh karena itu maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar dan i'rabnya pun juga harus dirofakan sehingga dibaca hadara rajulun wahidun. Selanjutnya lafaz yang kedua wa dhahabat imro'atani ithnatani. Maksudnya adalah lafaz imro'atani ini bentuknya adalah mu'annas dan i'rabnya pun sama dengan lafaz yang pertama yaitu rofa sebagai fa'il. Maka adatnya pun harus berbentuk mu'annas dan juga harus dalam keadaan rofa.
Di sini keduanya sama-sama dalam keadaan rofa yang tanda rofanya dengan alif karena memang keduanya bentuknya sebagaimana bentuk daripada isim tasniah yang tanda rofanya dengan menggunakan alif. Contoh yang lain seperti lafadz akramtu taliban wahidan wa imro'ataini idnataini. Akramtu memuliakan siapa saya, taliban kepada seorang siswa, wahidan yang satu, wamro'ataini dan kepada dua orang perempuan, idnataini yang dua. Kita perhatikan lafadz wahidan dan lafadz idnataini. Kedua lafadz ini adalah merupakan adat mufrad yang keduanya berkedudukan sebagai naat daripada ma'dudnya yang dalam hal ini dalam keadaan nasab. Di sini adat harus mengikuti bentuk daripada ma'dudnya dalam jenisnya dan juga dalam i'rabnya. Kita perhatikan lafadz yang pertama yaitu akramtu taliban wahidan. Di sini ma'dudnya berbentuk mufrad mudzakkar yang dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih, maka adatnya pun harus berbentuk mudzakkar yang juga dinasabkan. Selanjutnya lafadz yang kedua wamro'ataini idnataini, ini ataf kepada lafadz taliban wahidan, maka lafadz imro'ataini ini juga dinasabkan pula. Karena memang ma'dudnya berbentuk tasniyah mu'annas, maka adatnya pun harus berbentuk tasniyah mu'annas pula, yang i'rabnya pun sama-sama dinasabkan. Ini adalah hukum daripada adat mufrad untuk bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian untuk bilangan 3 hingga bilangan 10, maka dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah adat harus berlawanan dengan ma'dudnya dalam hal jenisnya. Yang dimaksud dengan jenis ini dalam mudzakkar ataupun muannasnya. Artinya, manakala ma'dudnya di sini mudzakkar, maka adatnya harus berbentuk muannas. Demikian pula manakala ma'dudnya berbentuk muannas, maka adatnya harus berbentuk mudzakkar. Jadi keduanya ini harus berlawanan dalam hal jenisnya. Kemudian selanjutnya ma'dud ini harus berbentuk jamak dan i'rabnya jer sebagai mudhof ilaih. Jadi sekali lagi untuk ma'dud bentuknya harus berbentuk jamak dan i'rabnya dijerkan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz jaa salasatu rijalin. Ja'a datang salah satu rijalin, siapa 3 orang laki-laki. Kita perhatikan lafadz salasa ini adalah adatnya, selanjutnya rijal di sini adalah ma'dudnya. Pada ketentuan yang pertama, untuk bilangan 3 hingga 10, adat harus berlawanan dengan ma'dudnya dalam segi jenisnya. Dalam susunan ini, ma'dudnya berbentuk mudzakkar. Jadi lafadz rijal di sini bentuk mufradnya adalah rajulun. Rajulun di sini adalah mudzakkar. Maka adatnya di sini harus berbentuk muannas sehingga di sini dibaca salasatun, tidak boleh salatu. Jadi harus bertentangan atau berlawanan dalam segi jenisnya. Kemudian ketentuan yang kedua, ma'dud harus berbentuk jamak dan jer sebagai mudhof ilaih. Di sini kita perhatikan lafadz rijal. Di sini lafadz rijal bentuknya adalah jamak dan dia i'rabnya jer sebagai mudhof ilaih. Jaa salasatu rijalin. Contoh yang lain. Ra'aitu khamsata aqlamin.
Ra'aitu melihat siapa saya, khamsata aklamin kepada 5 pena. Kita perhatikan lafaz khamsa ini adalah adatnya, sementara aklam ini adalah ma'dudnya. Karena memang ma'dudnya di sini berupa lafaz aklam yang bentuk mufradnya adalah lafaz qalamun yang merupakan bentuk mudzakkar, maka adatnya pun harus berbentuk muannas. Jadi harus berlawanan dengan ma'dudnya. Selanjutnya ma'dudnya di sini harus berbentuk jamak dan i'rabnya dijerkan sebagai mudhof ilaih. Jadi ra'aitu khamsata aklamin. Saya melihat 5 pena. Contoh yang lain seperti lafaz qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. Qala berfirman siapa Allah, ayatuka adapun tanda-tandamu, alla tukalliman nasa. Alla tukallima ialah tidak berbicara siapa kamu, an-nasa kepada manusia, thalathata ayyamin selama 3 hari, illa ramza kecuali dengan isyarat. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Kita perhatikan lafaz thalathata ayyamin. Di sini terdapat susunan adat mufrad di mana adatnya berupa bilangan 3. Maka menurut ketentuan di sini adatnya harus berlawanan dengan ma'dudnya. Karena memang ma'dudnya di sini adalah berbentuk mudzakkar, yang bentuk mufradnya adalah yaumun. Yaumun di sini adalah mudzakkar, maka adatnya pun harus berbentuk muannas. Selanjutnya di sini ma'dudnya harus berbentuk jamak dan diijarkan sebagai mudhof ilaih. Kemudian selanjutnya, manakala adat mufrad tersebut berbentuk adat tartibi, di mana maksud daripada adat tartibi itu adalah adat yang maknanya berupa tingkatan atau urutan. Sebagaimana penjelasan terdahulu dinyatakan bahwa adat itu ada 2, ada yang asli, ada yang tartibi. Manakala yang asli itu menunjukkan makna banyaknya satuan, jadi bilangannya berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Manakala adat tartibi ini adalah adat yang mengandung makna tingkatan atau urutan. Jadi maknanya adalah yang ke-1, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Manakala adat mufrad di sini berupa adat tartibi untuk bilangan 1 hingga bilangan 10, maka dalam hal ini bentuk daripada adatnya ini sama dengan bentuk dari ma'dudnya. Dalam hal ini sama dalam segi jenis dan juga sama dalam hal i'rabnya. Karena memang posisi daripada adat ini nanti kedudukannya sebagai na'at, sementara ma'dudnya ini adalah man'utnya. Contohnya seperti lafaz qara'tu al-baba al-thalitha wal khamisah was-safhata al-thaniyah wa at-tasi'ah. Qara'tu membaca siapa saya, al-baba kepada bab, ats-tsalitsa yang ketiga, wal khamisah dan bab yang kelima. Selanjutnya was-safhata dan halaman ats-tsaniyah yang kedua, wat-tasi'ah dan halaman yang ke-9. Kita perhatikan lafaz ats-tsalitsa
al-khamisah, kemudian at-thaniyata, dan lafaz at-tasi'ata. Semua adat di dalam susunan ini adalah merupakan adat tartibi yang mengandung makna tingkatan ataupun urutan. Saya membaca bab yang ketiga dan bab yang kelima, dan juga membaca halaman yang kedua dan halaman yang ke-9. Di dalam susunan ini, hukum daripada adat tartibi adalah adat harus mengikuti kepada makdudnya, karena memang posisi daripada adat adalah sebagai naat dari makdudnya. Jadi harus sama dalam segi jenis dan i'robnya. Pada susunan yang pertama, makdudnya berbentuk mudzakkar yang dalam keadaan nasab, maka adatnya pun semuanya harus berbentuk mudzakkar dan dibaca nasab pula. Untuk contoh pada urutan yang kedua di sini, makdudnya berbentuk mu'annas yang dalam keadaan nasab, maka adatnya pun harus berbentuk mu'annas dan dibaca nasab juga. Ini untuk hukum adat mufrad yang berbentuk adat tartibi. Demikianlah penjelasan tentang hukum daripada adat mufrad beserta hukum daripada makdudnya. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.